warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua udah makan, udah apa? Udah kenyang. Udah Ibu Sekretaris yang begitu kreatif. Nah, saya 7 poin aja ya. Di sini tugasnya mencatat, membukukan keluar masuknya arus dana kegiatan kamus. Di sini ada beberapa dana yang dikumpulkan, diantaranya Kencreng Kamus, Jumat Barokah, kegiatan sosial, kegiatan dakwah, pinjaman tanpa bunga, anak yatim duafa, bidang usaha, tromo, dan kas kamus. Tapi sementara ini saya nggak tahu menahu untuk yang lainnya. Jadi saya bukan bendahara sebetulnya ya, hanya pencatat dan melaporkan Bang, hanya kegiatan pinjaman tanpa bunga. Nah, yang lainnya saya nggak tahu ada di mana. Sebetulnya kalau misalnya bendahara mencakup ini kan harus semua dikumpulkan jadi satu. Mungkin emang lebih hati-hati lagi ya, karena banyak dari semua bidang usaha tuh uangnya jadi masing-masing. Nanti mungkin diintegrasi kan, dikumpulkan jadi satu gitu. Nah, sekarang bagaimana saya nggak ngerti. Saya sampai saat ini hanya membukukan itu pinjaman. Jadi mungkin yang bisa saya laporkan hanya pinjaman tanpa bunga. Yang lainnya mungkin Mbak Ulfa atau Mbak Ani ya. Kan tim ya. Iya. Bisa koordinasi aja. Koordinasi ya. Kayaknya juga Mbak Ulfa ini ya overlap nggak? Kayaknya dia banyak nggak ya? Kan Katanya baru bermain angka aja, jadi masih bingung aja cara bikin laporan keuangan karena kan bukan orang uang, bukan orang angka. Bukan orang uang. Tapi udah bagus. Upah yang kas itu sudah bagus, bisa diinin. Cuman memang harus ketelitian aja. Iya. Karena itu uang orang ya. Seandainya ada cicilan yang belum dicatat, tanggung jawab juga kan. Ini saya dulu aja ya. Iya. Alhamdulillah ya, kita dapat donatur di sini. Ada kucuran dana. Nah, tapi ada beberapa juga yang belum saya jelas nih ya Bu ya. Nah, ini di sini ada yang memberikan donasi, bukan memberikan, untuk sementara ya Bu ya, soft loan. Nah, itu kita harus bertanggungjawabkan. Terus itu ada 50 juta. Tapi semua ada pegang ini nggak sih? Nggak ada ya. Tapi dijelaskan aja ya. Jadi penggunaan uang yang diterima sama kita ya, pengelola dana pinjaman ini, itu seluruhnya ada 74 juta dikurangi 985. Karena 985 ini ada titipan yang belum dikeluarkan akhir tahun. Kayaknya titipan dari dana usaha kalau nggak salah. Nah, 985. Iya, 185.000. Saya ambil Desember. Nah, dari uang yang kita terima ini digunakan untuk pinjaman tanpa bunga ini. Sisanya yang sekarang terutang itu ada 57.350.000 ya. Tapi kalau melihat dari dana yang pernah kita pinjamkan itu sampai 109 Bu, yang sudah kita pinjamkan ke ya, karena dia kalau udah lunas. Nah, ini masih ada bank. Menurut catatan saya di bank saya ya Bu, ada 13.308.281. Itu kira-kira 26 Desember karena saya cut ininya. Terus ada kasnya 3.166.300. Dengan ada biaya-biaya sedikit aja 175.419. Nah, ini saya sebetulnya untuk piutang ini yang di dana pinjaman itu perlu pengakuan juga Bu dari orangnya. Mereka mengakui nggak sih
kalau punya hutang sekian gitu. Nah itu bagaimana caranya saya belum tahu. Apa perlu nggak gitu? Dari kartu aja. Jadi bapak kartunya minta diparap aja gitu kalau nanti orangnya. Oh, Setiap bulan berkurang, akhirnya ketahuan gitu. kalau sama ini kan kartunya Kasih tanda terima kan kalau udah bayar kan. Iya. mulai bulan Ada ini punya kartunya. mereka Ada nggak kartu punya kartu. masing-masing. Ada Ya kartunya dikit di bendahara yang pegang. Iya. Tapi nanti suka nggak face to face ya kalau misalnya terima Iya. cicilan. Kadang-kadang Ah, ada di kadang-kadang. sini. Tapi perlu juga mungkin ini kan biasanya akhir tahun aja yang harus mengakui itu pengakuan itu. Koordinasi buat pembukuan supaya mereka juga ingat gitu kalau mereka punya hutang sekian gitu. Jadi tiap akhir tahun nanti dibikin Kayak cek aja gitu. buat inget terus dan sama Iya. Nah, ibu ada uang ibu yang dipakai 5 juta itu sebagai apa? Itu saya belum tahu. Yang awal. Oh, wakaf. Jadi makanya saya pindahkan nanti ininya kalau udah tahu karena kemarin masih belum selesai. Nah, ingetin aja Mbak Ulfa ya. Nanti tinggal dipindahin aja tempatnya, Bu. Iya. Nah, terus kalau nggak salah di sini ada tambahan wakaf ya. Dana wakaf dari Konseling Subuh ya? Belum selesai. Nah, ini ada di saldonya Mbak Ani ya, Mbak Ani ya. Nah, ini totalnya 9 juta. 9 juta. Ya. Alhamdulillah. Nah, Kita belum mulai mencicil. nah itu makanya kita harus merencanakan juga mencicil ini. Karena akhir tahun 2020 ini nggak mau dikit-dikit. Maunya kelihatan besar. Maunya gitu. Ini kita simpan dulu nih. Selama uang itu dipergunakan, orang ada yang membutuhkan dan saldo kita ini pakai aja terus pergunakan gitu. Maksudnya kecuali kalau kita mau karena ini mendak terus sudah ada 20 juta, ya udah daripada menang balikin gitu. Cuma kemarin kita memang inisiatif simpan di saldo bendahara uang ini itu karena kita berpikir ini kewajiban yang harus kita bayar. Karena khawatirnya kita berganti terus perusahaan kita ada tanggung jawab di situ. Jadi minimal kita bisa lunasi 20 juta dulu karena bayar. Jadi itu nggak masuk saldo ini. Ya sudah. Nah, ya. Terus ada juga ini yang belum saya catat ada 2.500.000 ya kalau nggak salah. Itu saya nggak tahu. Ada pesanan nih dari DKM, dari bendahara, boleh nggak ke Bu Is? Bu Is apa Bu Ketua? Jadi Pak Asik itu bilang kemarin kan harus mengganti mobil 30 juta, kita dibayar 25. Ini sekarang kan pindah, minta 5 juta aja gitu. Boleh nggak kamu kalau bantuin berapa aja? Kata Pak, soalnya defisit ini uang aja ceritain. Mobil yang beli bahan belum sama bulannya juga udah diganti 25 juta, tinggal 5 juta lagi. Tahu-tahu dipakai untuk demo kemarin. Ya, makanannya ditahan sama polisi sampai sekarang. Jadi kita pikirkan Ya, mungkin ya. Karena ya saldonya itu. Ya semua juga nggak apa-apa tuh berapa aja kata Mas. Kemarin kita udah bantu loh. Iya udah 1 juta buat listriknya. Ada fotonya Jadi gaya kan- banget Jadi kan tahu DKM lagi kesulitan, gitu. Jadi kita bantu. pagi-pagi pasaran. Ini ada penerimaan di bulan Mei. Ya, 1 juta sama 500. Ini bisa tanda tanya ini dari mana dan ini berapa? Mungkin ini wakaf ya. Mungkin ini dari mana? Mau lewat. Tapi kalau lihat aja kan amanah ya dari donatur gitu loh, kita harus ini kan biar mereka juga tahu ya kalau kita ini. Itu aja sih. Barangkali ada pertanyaan lain silakan aja. Itu yang bagian sana. Iya. Kita
Ya udah mau akhir. Waktu Selamatkan Bu yang canceleng tadi. kenapa saya? Yang canceleng tadi kan Bu Ani di kursi sana. Oh iya, silakan. Sini aja. Sana. Kan belum ini yang lain-lain berupa kan kayak usaha segala macam kan uang mungkin dari satu aja. Ayo Bu Ani. Bu Ani, silakan Bu Ani. Dari PTB tadi udah ya Bu Effendi yang melaporkan. Saya dari sisi karena saya ngelola yang hari-hari yang bidang usaha Jumat Barokah sama anak yatim. Kalau anak yatim itu memang yang mengumpulkan itu seksi anak yatim ya Utisam. Jadi dari jamaah ke Utisam, dari Utisam baru balik ke bendahara. Kalau uang Jumat Barokah itu karena dipakainya per mingguan, saya dari seksi sosial juga hanya menerima laporan penggunaannya, nggak megang uangnya. Jadi seksi sosial memang mengelola sendiri. Nah kalau yang bidang usaha kan selama ini keuntungannya kita bagi 5 pos, yaitu kegiatan sosial, dakwah, pinjaman tanpa bunga, tadabbur alam, sama dari mana? Dua K. Nah di sini sedangkan kita ini nggak punya kas kesekretariatan. Jadi kalau kayak nih mau laporan LPJ ini ya jadi kan itu laba bidang usaha terus dibagi 5 gitu. Atau kadang-kadang kalau emang lagi seksi sosial lagi lagi banyak tuh kayak waktu lagi musim Covid, akhirnya semua ke sosialin, nggak selalu dibagi 5. Nah jadi gini maksud saya, kalau kita ngambil uang kenceleng buat kas kesekretariatan kayaknya kurang ini. Mendingan dari bidang usaha, di 2022 ini kita lihat lagi kayak PTB kan kita udah punya uang ya pinjaman tanpa bunga. Jadi kita bagi lagi mana kayak seksi sosial masih mendingan kegiatan sosial masih mending itu ditanggung dari kegiatan uang kenceleng karena kan itu istilahnya sedekah. Sedangkan kalau kita ke sekretariatan itu makainya dana dari kenceleng kayaknya kurang pas gitu. Terus yang masih ngendap itu kan kalau yang dana bidang usaha ya, kalau soal seksi sosial mah udah minus ya, kalau dilihat di laporan seksi sosial tuh minus berapa ratus ribu gitu. Nah yang masih ngendap itu kan yang belum terpakai itu yang pinjaman tanpa bunga. Kalau pinjaman tanpa bunga itu ada 1.900.000 sekian. Apa nanti di 2022 ini jadi makanya di sini kita rubah gitu ya penggunaan bidang usahanya gitu. Saya sama sekretaris waktu itu udah ngobrol ya, Neng. Penggunaan untuk ATK dan lain-lain memang kita dari bidang usaha, tidak dari kenceleng. Kenceleng itu khusus untuk sosial keluar gitu kan. Itu juga untuk PTB pinjaman tanpa bunga kita ditiadakan dari bidang usaha karena kita udah ada dari kenceleng. Kalau itu boleh karena itu kan memang buat sosial, pure untuk sosial ya. Jadi yang PTB itu kita switch, terserah silakan, itu untuk ATK sebagian, untuk rihlah juga sebagian. Ini udah bilang sama Ibu Sekretaris juga, untuk rihlah kita harus punya dana, tapi jangan dana dari kenceleng karena itu kenceleng udah menyalahi aturan. Kalau kita ambil dana dari kenceleng, dari bidang usaha, karena bidang usaha itu adalah kerja keras kita semua, itu hak. Bahkan Nin pengennya para pengurus itu dia punya kesejahteraannya lah. Oke lah kita semua ikhlas, tapi kalau seperti kita pergi rihlah atau apa, pengurus itu gratis lah kalau bisa gitu. Kalau kita memang punya dananya, kalau kita ada dananya itu dana itu dari bidang usaha. Nah itu Nin rasa ya satu kewajaran ya, tapi kita tidak mengambil uang umat. Itu aja yang Nin tidak mau sama sekali dan takut itu ngambil uang umat. Keperluan untuk kenceleng itu udah jelas lah apa-apa aja ya. Cuman sekarang mulai sekarang Mbak Ulpah jangan khawatir, ambil aja kalau perlu ATK apa-apa keperluan sekretariat ambil dari bidang usaha ya, karena posnya untuk PTB tidak ada.
dan sisanya nanti mungkin posnya presentasinya Nin Ini, bagi Nin. lagi. Boleh nggak dipotong nih? Heeh. Tadi Mbak Ulfa kan punya catatan PTB 1 juta 1.900.000. sekian. Heeh. Ini tadi Neng usulin 1 juta itu langsung masuk ke Ibu Ani, yang tadi kan udah 9 juta. Itu untuk PTB kita bisa 10 juta untuk menyicil yang 50 juta itu kan. Atau itu mau dialihkan langsung menjadi kas administrasi misalnya. Bisa juga langsung Mbak Ulfa dicatat. Penggunaannya ya itu tadi Betul. Untuk ATK dan Untuk apa ATK dan yang lainnya, lain-lain. keperluan sekretariat lah, sekretariatnya itu bendahara, Ya. sekretariat apa keperluan gitulah. Ya, itu boleh ambil dari situ. Jadi jangan lagi, kita kan mulai sekarang memang udah ditutup untuk PTB karena udah punya kenceleng. Iya. Ini udah bilang semenjak punya kenceleng kita tutup PTB dari bantuan dari bidang usaha, karena itu kan kerja kerasnya pengurus semua ya. Silahkan aja pergunakan, jangan sampai pengurus mengeluarkan juga uang pribadi kalau misalnya ini, kecuali kalau kita sedikit-sedikit nggak masalah gitu kan. Tapi kalau terus-terusan kita kegiatan banyak, ini juga nggak mau membebani Mbak Ulfa, membebani Mbak Ani gitu kan. Ya silahkan aja. sekarang disepakati aja Nin, keuntungan bidang usaha untuk pos-posnya di tahun 2022 ini apa aja, langsung dicatat aja Mbak. Jadi misalnya Kemarin bagi 5 kan 20%. ya sekarang posnya PTB udah nggak ada, anak yatim duafa udah nggak ada karena dia punya pos tersendiri. Anak yatim nggak, sudah punya pos sendiri Mbak Ulfa. Karena kita nggak mau ngambil uang anak yatim. Jadi kita ambil untuk kedua apa itu dari bidang usaha. Karena kita juga nggak mau keliru lah dalam Berarti tinggal untuk tadabur dengan kas kamus, sosial dakwah maksudnya. Ya. Kalau yang dakwah kan yang buat kalau yang kajian akhlak, Ya. kebersihan. Sekarang gini, mau pakai tetap kenceleng apa itu Nin? kalau itu kegiatan keseluruhan dari kenceleng nggak apa-apa, karena itu kan Berarti Sosial. itu udah ditiadakan juga Mbak. Jadi Di pos itu nggak ada juga. jadi pahalanya semua kebagian gitu kan. Kebersihannya dari kenceleng, semua dari kenceleng kalau itu yang dinikmati bersama oleh anggota ya. Tadabur dan sementara kas. Sementara ya, nanti kalau berjalannya waktu kita ada Betul. kegiatan lain. Tapi itu per tahun ini ya? Per tahun ini. Per tahun ini, mungkin tahun depan kita ada perubahan, kita nggak tahu ya. Nah, untuk PTB yang tahun lalu itu mau langsung dimasukin aja nggak? Kan yang 9 juta itu Yang 1 juta tadi ditambah Nin, 1 juta biar impas. itu mau dialihkan ke kas atau mau ke PTB? Ya udah, kalau mau biar impas dari ketahuan nih dari bidang usaha kita sudah pernah memberikan kontribusi Ya. kepada PTB, Masukin dulu, masukin masukin aja ke PTB dulu. Ya, Mulai ya Januari. mulai sekarang gitu. Udah 10 juta berarti yang Ya, dari bidang usaha. Dari kenceleng plus bidang usaha. Terus Yang kan masih ada dana di apa ya? Kalau dana yang kerja nggak bisa digunakan. Ya. Masih ada yang di apa? Sebelum Duafa masukin ke kas Duafa aja langsung ya Nin? ya kan Heeh. dua ada iuran ya kan. Udah ada iuran, jadi masukin satu pos aja Mbak Ulfa, jadi nggak banyak catatan. 2021 nanti dialihkan dia masukin ke berapa bulan Januari 2022. Betul. Ya, Anak yatim. Tadi gitu. Mbak Ani melaporkan tentang Kenceleng, Bu Ani. sebentar ya, sebelum lupa tadi Bu Is belum ditanggapi mengenai apa Bu Is bilang kita kan dulu karena begini ya, kita tuh dulu semuanya masih amatiran, belum benar-benar kita pengen profesional atau gimana, kita belum punya rekening bank ya Bu, kita belum punya rekening bank khusus kamus. Jadi semua kita masih perlu bantuan sekretaris yang mentransfer. Mengapa tuh sekretaris? Ya alhamdulillah sekretaris dengan senang hati ikhlas bisa membantu. Nah mulai sekarang maksud Nin, kan sekarang kamu sudah punya rekening bank sendiri, jadi biar satu pintu
semua yang mentransfer keperluan yang bersangkutan dengan kegiatan kamus itu melalui pintunya bendahara. Gimana kalau gitu, Neng? Setuju? Setuju. Setuju ya. Jadi kita juga tidak membebankan tugasnya sekretaris yang sudah ribet banyak banget dibebankan sama kebendaharaan. Ya anak muda, emang anak muda mah tenaganya masih ini. Jadi mulai sekarang Nin Effendi tolong siapkan bisa m-banking, bisa mentransfer. Walaupun nanti redaksi misalnya kita memberikan ini kepada ustadz atau ustazah itu mau sekretaris atau gimana itu teknis ya, nanti belakangan silahkan aja. Cuman masuknya keluar masuknya uang kamus itu silakan bendahara yang khusus karena udah punya rekening. Kalau kita overload ada di luar, uang ada di cash, masukkan ke rekening itu. Tapi kalau sulit ya tetap di gitu ya. Itu aja tanggapan Nin. Terus yang kedua, tanggapan laporan kemarin, Nin lihat ada laporan yang membingungkan. Mungkin nanti ini sih bisa diatur, bisa diperbaiki lagi ya. Ada laporan itu formatnya, format laporan nanti jadi laporan ini pengeluaran, pemasukan, baru beritanya tuh ada di tengah, gitu kan? Harusnya tanggal ini berita dulu, baru pengeluaran, pemasukan, pengeluaran, saldo langsung orang bisa membaca berapa jumlah saldonya, gitu kan? Nah, nanti itu gampang lah, soal gampang. Kalau laporan keseluruhannya alhamdulillah Inin rasa itu udah betul lah ya, walaupun ada sedikit kayak itu, cuman pembukuannya aja ya nanti kita benahi. Mungkin kita juga bisa meminta bantuan dari tenaga-tenaga ahli yang biasa di pembukuan. Saya sendiri juga ya bukan ahlinya, namun ya pernah lah kerja di bagian itu, kroco-kroco juga gitu kan. Nanti mungkin ada Bu Mela juga bisa membantu, tapi saya yakin Ibu Iis juga pengalamannya yang cuman sekarang kan terbatasan waktu. Kita tuh udah lansia-lansia gini, udah jam berapa udah ngantuk, wajar. Yang muda-muda yang membackup ini hanya membackup, ini kan aja mengesahkan. Biarin yang muda-muda yang bergerilya, kita nih yang tua nih tinggal ini aja gitu kan. Ya udah itu aja ya. Jadi kita sudah setuju ya Neng Ipung, Bu Iis tidak keberatan kan? Nanti yang akan mentransfer ke sana sendiri direpotkan ya. Terima kasih. Ya. Iya,